Warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Yusuf NIM 1885663. Kini saya akan menjelaskan mengenai strategi umum bagi umat manusia. Pertama, menurut pandangan pihak optimis. Pihak optimis berpendapat bahwa sama sekali tidak terdapat krisis kepadatan penduduk di muka bumi ini. Hal yang dapat menyatakan pendapat ini yaitu banyak bagian di muka bumi ini yang masih belum dihuni oleh manusia secara padat. Manusia itu hidup di kota besar, tetapi di luar kota penduduknya masih jarang. Banyak bagian di dunia ini yang memiliki penduduk yang lebih padat di masa lalu dibandingkan dengan masa kini. Selanjutnya, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa penduduk di beberapa bagian bumi kini menurun. Pertama, menurut Flavius Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi yang menyatakan bahwa penduduk Yerusalem pada zaman Kaisar Nero tahun 37 sampai 68 sebelum Masehi sebanyak 2.720.000 jiwa. Sedangkan pada tahun 1966 hanya sekitar 2.629.000 jiwa. Menurut tulisan dalam buku bilangan atau angka bagian 1 halaman 45 sampai 46 yang berisikan semenanjung Cina yang memiliki 603.550 pemuda berumur 20 tahun ke atas dan yang mampu berperang. Anggaplah jumlah tersebut 20% dari jumlah penduduk Cina yang ada berbagai umur. Maka diperkirakan penduduk Cina adalah 100 per 20 kali 603.550 sama dengan 3 juta jiwa. Selanjutnya, menurut Clark pada tahun 1967 yang mengemukakan 4 macam alasan yang menyokong pendapat adanya hubungan yang erat antara peningkatan populasi dan perkembangan serta kemajuan bangsa. Alasan yang pertama yaitu alasan yang menyangkut ekonomi skala. Alasan kedua yaitu alasan daya peningkatan. Alasan ketiga yaitu menyangkut pengamatan mengenai lokasi berbagai kemudahan. Alasan yang keempat yaitu menyangkut hubungan antara populasi dengan kebebasan pribadi. Dapat disimpulkan bahwa pihak optimis merasa yakin bahwa manusia akan dapat mengatasi hampir semua masalah selama ia masih bisa memperoleh energi dan teknologi. Kecerdasan manusia akan selalu dapat menemukan cara untuk memperoleh energi yang murah serta inovasi teknologi yang dikehendaki. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hayati, NIM 1803660. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang pandangan pihak pesimis. Dalam pandangan pihak pesimis, pendapat pihak optimis selalu ditentang oleh pihak pesimis dalam hampir semua alasan yang dikemukakan. Penentang teori optimis beranggapan bahwa optimisme itu bergantung kepada kebingungan yang didasarkan atas 4 perkara mutlak dan tegas, tapi rapuh. 4 perkaranya yaitu: yang pertama, manusia sebagai suatu spesies jasad hidup tak akan mampu menghancurkan peradaban. Nah, dalam pandangan pihak pesimis, mereka berpendapat bahwa mereka tak yakin bahwa manusia yang hidup di muka bumi ini tak mampu menghancurkan peradaban yang ada di bumi. Mereka berpikiran bahwa mungkin saja manusia yang tinggal di bumi ini dapat menghancurkan peradaban yang ada di bumi. Yang kedua, sumber alam itu tak akan pernah habis. Nah, dalam pandangan pihak pesimis juga, mereka berpendapat bahwa bisa jadi sumber alam yang ada di bumi ini bisa habis. Jadi pemakaiannya harus dihemat dan dilindungi. Yang ketiga, penambah ilmu pengetahuan manusia dan teknologinya tak akan pernah habis, sehingga kehadirannya dapat dijamin di muka bumi ini. Dalam pandangan pihak pesimis, mereka beranggapan bahwa mungkin saja penambah ilmu pengetahuan manusia dan teknologinya dapat habis, dan mungkin saja dapat diganti dengan hal yang lainnya. Yang keempat, oleh sebab itu, populasi manusia di muka bumi ini dapat meningkat sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Nah, dalam pandangan pihak pesimis, mereka tidak setuju dengan perkiraan tersebut karena jika populasi manusia terus meningkat secara drastis, maka bumi ini akan penuh oleh manusia dan mungkin saja sumber daya alamnya juga akan habis dan mungkin
manusia tersebut dapat merusak peradaban yang ada di bumi. Semua fakta yang diabaikan dari 4 perkiraan di atas itu adalah semua kenyataan, bahwa bumi yang telah lama kita tinggali ini sudah terjadi banyak kerusakan alam. Selanjutnya yaitu keadaan demografi. Nah, apabila keadaan populasi manusia terus meningkat terlalu besar, maka akan ada 3 persoalan yang akan dikemukakan yang berhubungan dengan fakta demografi. Yang pertama, berapakah masa kesuburan pada kaum wanita diperlukan supaya dapat mencapai kematangan populasi? Yang kedua, mungkinkah kemantapan ini akan dicapai pada masa yang akan datang? Yang ketiga, kalau memang benar dapat dicapai, bagaimanakah cara melihat fakta demografinya dan bagaimana cara mempertahankannya? Nah, untuk menjawab persoalan tersebut, ada caranya, yaitu dengan memperhitungkan jumlah kematian yang terjadi dalam populasi. Maksudnya yaitu penambahan jumlah orang dalam populasi akibat kelahiran harus sama dengan pengurangan orang dalam populasi akibat kematian. Jadi semuanya harus seimbang. Keadaan sumber daya alam yang ada di dunia. Keadaan sumber daya alam yang ada di dunia ini digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang berasal dari lautan. Yang kedua dari daratan dan makanan. Yang ketiga bahan mineral. Yang keempat bahan bakar. Sumber makanan yang berasal dari lautan dan daratan memiliki kelebihan masing-masing. Seperti sumber makanan yang berasal dari laut memiliki banyak sekali protein namun rendah kalori, sedangkan makanan yang berasal dari darat seperti gandum memiliki banyak sekali kalori. Cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Indriani Nur Hidayat dengan NIM 1801648. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan mineral. Menurut laporan Cloud pada tahun 1969-1971 dan Lovering pada tahun 1969 mengungkapkan bahwa dalam jangka waktu yang pendek kita akan makin banyak menghabiskan bahan mineral. Nah, begitu pula menurut Hubbard pada tahun 1969 meramalkan bahwa masih akan dapat digali sekitar 1.350 hingga 2.100 miliar barel minyak mentah dari dalam bumi ini di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa gambaran kegawatan kebutuhan kita akan energi. Ditinjau bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir dapat memenuhi kebutuhan kita akan energi. Tetapi ada beberapa hambatan yang cukup berat, yaitu menyangkut keperluan uranium oksida sebagai bahan mentahnya. Pertama, mengenai harganya, tidak boleh melebihi 20 US dollar per kilogram. Kalau melebihi harga itu, zaman nuklir akan terlalu mahal untuk digalakan. Kedua, persediaan yang dibutuhkan mencapai sekitar 650.000 sampai 675.000 ton. Nah, contohnya PLTN yang ada di India, suatu bentuk tenaga nuklir sebesar 6.000 MW yang mungkin dapat dipasang di lembah Sungai Gangga, India pada tahun 1990 dapat menghasilkan pupuk NPK dan mengairi daerah pertanian yang tandus. Sedangkan dilansir di media Indonesia, pada tanggal 14 November tahun 2019, Indonesia pasti akan menggunakan PLTN. Menurut Menteri Riset dan Teknologi, Menristek atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang bernama Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, Indonesia selama ini sudah memiliki 3 reaktor nuklir untuk penelitian dan pengembangan yang masih aktif dan tidak pernah terjadi kecelakaan karena prosedur keamanannya sangat ketat. Nah, ketiga reaktor tersebut terletak di Serpong atau Tangerang Selatan, Bandung, dan Yogyakarta. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bioteknologi. Sebelum membahas selebihnya, saya akan membahas dulu mengenai pengertian bioteknologi. Nah, bioteknologi ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. Nah, bioteknologi ini merupakan gabungan antara ilmu biologi dan dengan teknologi. Ahli biologi memanfaatkan biologi dengan teknologi pemanfaatan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur.
Selanjutnya, ada sejarah singkat mengenai bioteknologi. Nah, ternyata bioteknologi ini sudah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Perubahan signifikan terjadi setelah penemuan bioreaktor oleh bapak teknologi dunia, yaitu Louis Pasteur. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh bioteknologi di bidang pangan dan medis. Nah, bidang teknologi pada pangan seperti pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas baru di bidang pertanian, serta pemuliaan dan reproduksi hewan. Sedangkan di bidang medis ada beberapa penerapan bioteknologi di masa lalu. Dibuktikan antara lain dengan penemuan vaksin, antibiotik, dan insulin, walaupun masih dalam jumlah yang terbatas akibat proses fermentasi yang tidak sempurna. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai perkembangan ilmu bioteknologi. Nah, pada masa ini bioteknologi berkembang sangat pesat, terutama di negara-negara maju. Nah, kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi, semisal rekayasa genetika, kultur jaringan, rekombinan DNA, pengembangbiakan sel induk, cloning, dan lain-lain. Nah, teknologi ini ternyata untuk memperoleh penyembuhan penyakit-penyakit genetik maupun kronis yang belum dapat disembuhkan, seperti kanker maupun AIDS. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kontroversi bioteknologi. Kemajuan bioteknologi tak lepas dari berbagai kontroversi yang melingkupi perkembangan teknologinya, sebagai contoh teknologi cloning dan rekayasa genetika. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri utama bioteknologi. Itu ada 3. Yang pertama, adanya gen biologi berupa mikroorganisme, tumbuhan, ataupun hewan. Yang kedua, adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri. Dan yang ketiga, produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. Selanjutnya di sini saya akan memberitahu penerapan di bidang bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi dalam produksi pangan. Ada 2. Ada makanan bahan susu dan makanan bahan non-susu. Yang pertama, makanan bahan susu itu ada 3 macam. Yang pertama, keju dengan mikroba Propionibacterium. Yang kedua, yogurt dengan mikroba Lactobacillus bulgaris, Streptococcus thermophilus. Nah, yang ketiga, mentega dengan mikroba Leuconostoc cremoris. Nah, selanjutnya makanan non-susu. Itu ada 4 macam. Yang pertama, roti, asinan, dan alkohol oleh ragi. Yang kedua, kecap oleh Aspergillus oryzae. Yang ketiga, nata de coco oleh Acetobacter pseulinum. Yang keempat, cuka oleh Acetobacter aceti. Penerapan selanjutnya, bioteknologi dalam industri. Itu ada 3 macam. Yang pertama, asam sitrat dengan mikroba Aspergillus niger. Yang kedua, vitamin B1 oleh Acibia gossypi. Yang kedua, vitamin B12 oleh Propionibacterium dan Pseudomonas. Nah, selanjutnya yang ketiga ada enzim. Nah, enzim ini ada 4 macam. Yang pertama, enzim amilase dengan mikroba Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, dan Bacillus subtilis. Nah, yang kedua, enzim protease dengan mikroba Aspergillus oryzae dan Bacillus subtilis. Yang ketiga, enzim lipase dengan mikroba Aspergillus niger dan Rhizopus spp. Yang keempat, asam amino dengan mikroba Corynebacterium glutamate. Selanjutnya, protein sel tunggal. Nah, protein sel tunggal ini yaitu makanan berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroorganisme. Contoh, mikroprotein dari fusarium dengan substrat tepung, gandum, dan ketan, spirulina, dan chlorella. Nah, kelebihan dari protein sel tunggal ini ada 2. Yang pertama, kadar protein lebih tinggi dari protein kedelai atau hewan. Dan yang kedua, pertumbuhan cepat. Nah, selanjutnya rekayasa genetika atau ADN rekombian. Ada 2, yaitu yang pertama vektor berupa plasmid bakteri atau viral ADN virus. Yang kedua, bakteri berperan dalam perbanyakan plasmid melalui perbanyakan bakteri. Kita lihat dari PPT yang sudah ada bahwa kronologi bioteknologi pada tahun 1919 oleh Carl Erecki. Nah, di situ pertama menggunakan kata bioteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Humairoh dengan NIM 1806842. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi dalam kedokteran dan produksi obat. Pertama,
perkembangan bioteknologi dalam kedokteran. Nah, teman-teman, perkembangan bioteknologi dalam kedokteran ini dibagi menjadi 5. Nah, pertama itu ada antibodi monoklonal, kedua ada terapi gen, ketiga ada antibiotik, keempat ada interferon, dan kelima ada vaksin. Nah, kita jelasin yang pertama dulu ya, teman-teman. Yang pertama ada antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal itu apa sih? Nih, pertama, antibodi ini dibuat oleh sel-sel hibridoma atau hasil fusi dua sel berbeda atau penghasil sel limpa dan sel mieloma. Nah, yang dikultur. Nah, sel ini tuh berfungsi untuk mengatasi penyakit kanker, teman. Yang kedua ini ada terapi gen. Apa sih terapi gen itu? Nah, terapi gen merupakan perbaikan kelainan genetik dengan memperbaiki gen. Nah, caranya itu dengan mengganti gen yang tidak normal dengan gen yang normal. Nah, yaitu dengan menggunakan teknik rekombinasi DNA. Yang ketiga ini ada namanya antibiotik. Nah, senyawa antibiotik dapat menghambat bakteri patogen. Nah, dan antibiotik ini pertama kali ditemukan oleh Sir Alexander Fleming tahun 1928. Nah, antibiotik ini dihasilkan oleh tapang Penicillium notatum. Nah, pada zaman dahulu masih diproduksi antibiotik ini masih diproduksi secara alami, namun sekarang telah dimodifikasi secara kimia. Teman-teman, yang keempat ada interferon. Nah, interferon ini adalah antibodi terhadap virus. Nah, secara alami interferon ini hanya dibuat oleh tubuh manusia. Nah, karena tubuh manusia itu memproduksi interferonnya butuh waktu yang cukup lama, maka dilakukanlah rekayasa genetika. Nah, teman-teman, yang kelima ada vaksin. Vaksin adalah zat yang membantu melindungi tubuh dari penyakit tertentu. Namun, beberapa orang ada yang tidak bisa divaksinisasi karena sistem kekebalan tubuh mereka katanya kelewat lemah, teman-teman. Tapi nih, jika orang-orang yang tidak divaksinisasi berada di lingkungan orang-orang yang divaksinisasi, maka insya Allah mereka akan terlindungi, teman-teman. Di sini juga ada namanya bioteknologi penambangan atau biohidrometalurgi. Apa sih biohidrometalurgi itu? Mari kita lihat di sini. Nah, biohidrometalurgi atau yang bisa disebut dengan bioteknologi juga ternyata dapat digunakan di bidang pertambangan. Nah, contohnya penggunaan Ticalisius atau Ticalisius ferrozidan untuk memisahkan logam dari bijinya. Nah, sehingga diperoleh logam yang berkualitas tinggi, teman-teman. Nah, penambangan yang memanfaatkan seperti mikroorganisme di atas, contohnya adalah penambangan logam tembaga atau CU. Yang kedua ada bioteknologi dalam menyelesaikan masalah pencemaran. Nah, seperti yang kita tahu, bioteknologi itu mempunyai banyak sekali manfaat untuk menyelesaikan masalah pencemaran, teman-teman. Namun di sini saya hanya menyebutkan 2 saja, yaitu contohnya seperti untuk mencegah atau mengurangi pencemaran. Nah, prinsip bioteknologi ini digunakan dalam menemukan dan menghasilkan energi ramah lingkungan seperti biotanol, biodiesel, dan biogas, teman-teman. Nah, yang kedua ada untuk mengatasi pencemaran. Nah, prinsip bioteknologi kali ini menawarkan teknologi pengolahan berbagai limbah industri melalui teknologi berbioremediasi. Yang dapat saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemateri yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Putri Ayunia Lestari dengan NIM 1802220. Pengaruh populasi terhadap penghidupan sosial berarti kita harus mengatur strategi yang terbaik, karena strategi yang terbaik akan meningkatkan rasio pendapatan kotor per kapita dibagi biaya hidup kotor per kapita. Sedangkan jika strateginya buruk, akan menurunkan rasio pendapatan kotor per kapita dibagi biaya hidup kotor per kapita. Nah, peningkatan populasi manusia ini akan menjadi peningkatan pendapatan kotor per kapita. Kenapa? Karena ekonomi semakin aktif, pemasaran semakin besar, luas, dan biaya hidup semakin murah. Namun, ketika kita melihat di lapangan atau ketika kita melihat secara objektif, contohnya penggunaan bahan mentah. Nah,
bahan mentah ini akan semakin hilang, semakin sulit didapatkan karena banyak sekali orang-orang membutuhkan bahan mentah ini. Lalu perusahaan-perusahaan yang harus meningkatkan jumlah produksinya berarti ya harus membeli sebuah alat mesin yang cukup mahal. Itu menjadi meningkatnya juga hasil produksinya, dan biaya produksinya pun nanti akan semakin meningkat, maka penjualannya pun semakin meningkat. Lalu orang-orang pekerja kasar atau disebutnya tenaga buruh itu akan semakin kurang dalam pekerjaannya, karena peluang pekerjaannya, karena mereka digantikan oleh mesin-mesin yang lebih canggih. Lalu selain yang tadi, banyak sekali peningkatan biaya, contohnya biaya makan. Kenapa biaya makan meningkat? Karena lahan-lahan yang harusnya menjadi lahan pertanian, perkebunan akan semakin jarang karena digunakan untuk pembangunan yang pabrik-pabrik ataupun rumah-rumah tempat tinggal bagi manusia. Nah, selain itu pun lahan-lahannya itu sulit didapatkan untuk pembangunan transportasi pengangkutan, contohnya kereta api, bus dan lain-lain, karena semakin sulitnya berdempetannya lahan untuk pembangunan tersebut digantikan oleh pembangunan rumah dan lain-lain. Lalu meningkatannya kepadatan penduduk ini bakalan semakin banyaknya sekali numpuk bangunan-bangunan rumah yang dibangun, yang menjadi yang tadi lahan pertanian menjadi kurang, terus pengangkutan menjadi susah untuk membangun stasiun atau terminal seperti itu. Nah, pengaruh populasi juga berpengaruh terhadap kimia fisika yang ada di bumi ini. Faktor yang mempengaruhi suhu yaitu variasi berbagai intensitas cahaya matahari seperti nokta matahari. Yang kedua, ada konsentrasi karbohidrat di udara. Yang ketiga, ada kesan partikel halus yang berterbangan di udara. Nah, menurut Bryson and Wedlight tahun 1970, perubahan suhu ini 80 tahun terakhir dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, rumus ini memperlihatkan bahwa pengaruh antara karbohidrat dan dikurangi partikel debu ini akan berpengaruh, dan ditambah juga dengan nokta matahari, suhunya ini akan berpengaruh penurunan suhunya. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pengaruh debu dan partikel halus yang berterbangan di udara akan mengatasi pengaruh karbon dioksida. Nah, yang kedua yaitu debu dan partikel halus di udara yang berasal berhubungan erat atau berasal dari kegiatan industri diduga semakin meningkat karena banyaknya industri yang ada di bumi ini akan semakin meningkatnya kadar debu dan partikel-partikel kecil yang berterbangan di bumi. Contohnya dalam tabel ini ada peningkatan curah debu akan menjadikan penurunan derajat suhu. Lalu kenapa sih manusia diciptakan? Kenapa sih manusia harus bagaimana sih manusia itu? Nah, sebenarnya tujuan wajar hidup manusia itu yaitu menyesuaikan keseimbangan antara populasi dengan lingkungan. Yang kedua, secara sistematis menghindarkan setiap kegiatan yang dapat berakibat meningkatkan amplitudo ketidakmantapan dalam sistem populasi lingkungan tadi, misalnya sekarang di mana atau masa depan nanti, seperti itu. Nah, strategi-strategi yang harus dicapai agar mencapai tujuan yang tadi agar seimbang yaitu dorongan kuat untuk membatasi jumlah keluarga, terus teori ekonomi. Nah, teori ekonomi ini yang diambil yaitu teori ekonomi yang harus seimbang. Nah, sumber daya alam ini berarti kita ketika mengambil sumber daya alam ini harus dengan baik, harus dengan nah, terus perubahan kimia fisika ini harus terus dikontrol. Bagaimana, apakah terjadi penurunan atau peningkatan, apakah terjadi peningkatan
kerusakan atau bagaimana harus dikontrol. Lalu adanya undang-undang ini agar membatasi hal-hal tersebut terjadi kerugian. Lalu ada jaminan setiap warga negara untuk hidup sehat. Nah, ini berarti kita semua harus berjuang untuk menyeimbangkan populasi manusia dengan lingkungan. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Komalasari dengan NIM 1802102. Di sini Desi akan menjelaskan tentang populasi manusia yang optimum. Populasi manusia yang optimum itu adalah suatu pendekatan yang menarik terhadap masalah manusia dengan lingkungan manusianya itu. Cara pendekatannya itu dengan cara mengajukan pertanyaan. Misalnya kayak begini, ada sebuah pertanyaan, berapa lama kita ingin mempertahankan kelangsungan hidup manusia dalam suatu bentuk lingkungan tertentu di muka bumi ini. Nah, pasti jawabannya itu berbeda-beda. Hal itu bergantung pada sejumlah manusia dengan gaya, sikap, dan cara hidupnya masing-masing yang sangat berbeda antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kelangsungan hidup manusia itu erat hubungannya dengan penyediaan sumber alam. Di mana ada populasi manusia, maka disitulah adanya penyediaan sumber alam. Nah, walaupun populasi telah optimum, masih banyak pula timbul masalah, yakni menyangkut penentuan ciri demografi yang optimum. Nah, hal itu sangat menjadi masalah meskipun populasinya telah optimum. Untuk selanjutnya yaitu J, pemakaian sumber alam. Strategi untuk meningkatkan pemakaian energi yaitu menyangkut penghematan penggunaan minyak bumi untuk mengangkut bahan bakar dan kebutuhan hidup lainnya. Itu dengan cara harus menyamaratakan sumber kekayaan alam dalam kelompok sosial, wilayah, bangsa dengan cara menekan biaya angkutan sampai menipis, tetapi tidak mencermatkan penggunaan energi sampai maksimum. Jadi biayanya harus minimum, pencermatan penggunaan energinya harus sampai maksimum, tidak dikurang-kurangi. Nah, untuk selanjutnya ada K, teori ekonomi keseimbangan. Kebanyakan teori sekarang itu menganggap persentase kenaikan pendapat nasional kotor itu penting dan dihendaki. Tetapi anggapan itu akhirnya akan membuat manusia menjadi sangat kaya sebagai spesies suatu organisasi. Emang sih kaya, tetapi dengan jalannya yang salah, yaitu dengan cara mengeksploitasi jasa hidup orang lain dan menghabiskan sumber kekayaan alam. Nah, itu caranya salah karena mengeksploitasi kekayaan alam dengan tidak memperhatikan dampaknya itu akan merusak alam itu sendiri. Akibatnya kita hanya akan kehabisan sumber daya alam dan meningkatkan pencemaran kerusakan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengeksploitasi jasa hidup orang lain dan menghabiskan sumber kekayaan alam. Nah, itu caranya salah karena mengeksploitasi kekayaan alam dengan tidak memperhatikan dampaknya itu akan merusak alam itu sendiri. Akibatnya kita hanya akan kehabisan sumber daya alam dan meningkatkan pencemaran kerusakan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.